Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati, NIM 83810261. Kali ini laporan praktikum yang akan saya jelaskan yaitu praktikum ke-7, pencernaan makanan atau struktur sistem pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan makanan. Alat pencernaan manusia adalah organ-organ tubuh yang berfungsi mencerna makanan yang kita makan. Pencernaan makanan berlangsung di sepanjang saluran pencernaan. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi, kemudian menuju kerongkongan. Di kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Makanan berada di dalam kerongkongan hanya sekitar 6 detik. Bagian pangkal kerongkongan disebut faring yang berotot lurik. Otot lurik pada kerongkongan bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Artinya, kita menelan jika makanan telah dikunyah sesuai kehendak kita. Setelah ditelan, kemudian menuju lambung. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Dinding-dinding lambung terdiri dari otot yang tersusun melingkar, memanjang, dan menyerong. Otot-otot tersebut menyebabkan lambung berkontraksi, sehingga makanan teraduk dengan baik dan bercampur merata dengan getah lambung. Hal ini menyebabkan makanan di dalam lambung berbentuk seperti bubur. Makanan umumnya bertahan 3-4 jam di dalam lambung. Makanan berserat bahkan dapat bertahan lebih lama. Dari lambung, makanan sedikit demi sedikit keluar menuju usus halus. Pencernaan yang terjadi di dalam usus halus berlangsung secara kimiawi atau secara enzimatis. Makanan yang berbentuk bubur masuk ke usus halus bersifat asam karena mengandung HCl. Akibatnya akan merangsang sel-sel kelenjar usus untuk mengeluarkan getah usus. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai antara 4-5 jam. Namun di usus besar, makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristalsis menuju ke rektum atau poros usus, menuju anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphinkter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Hasil pencernaan makanan yang berupa sari-sari makanan diserap tubuh melalui pembuluh darah di dinding. Selanjutnya, sari makanan itu siap diedarkan ke seluruh tubuh. Peredaran sari-sari makanan pada tubuh manusia dilakukan oleh darah. Sementara itu, sisa pencernaan yang tidak dapat diserap dan digunakan tubuh akan dibuang melalui lubang pengeluaran. Saluran pencernaan pada manusia tersusun atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.